Taslih TV. Wa kanu yuqaddimuna kasbad darahimil halal ala sairi muhimmatihim. Maka mereka para salaf itu kesibukan mereka apa? Sibuk cari uang halal. Tidak sibuk selfie, belum ada kamera. Jadi kesibukan mereka itu total. Saya harus fokus cari yang halal. Sampai akhirnya kita tahu kan, di antara sifat istrinya para salaf ketika suami mau berangkat kerja diantar sampai pintu ngomong apa? Mas, kalau hari ini tidak dapat duit, tidak apa-apa, saya sabar. Besok tidak dapat duit lagi, tidak apa-apa, masih bisa kok, biasa puasa. 3 hari tidak dapat duit, tidak apa-apa. Tapi mas, kalau kamu bawa ke rumahku ini 1 keping uang haram mas, saya tidak kuat di neraka walaupun cuma 1 detik. Jadi ketika mau keluar suaminya disemangati, tidak apa-apa kalau tidak dapat duit, wong rezeki itu aturannya Allah. Tapi kalau kamu cari yang haram, jangan bawa pulang ke sini. Sampai para ulama itu jangankan haram, syubhat saja kroso. Aku memang mari ngisin di enggen kok, enggen iku mengkhawatirkan, khawatir. Padahal itu duit dia dapat dengan cara yang halal, tapi khawatir itu apa? Tidak berani masukin ke rumah, dicul di jopo mah, dilepas di luar rumah. Kenapa? Dia tidak mau mempertaruhkan ibadahnya tidak diterima, dia tidak mau mempertaruhkan doanya ditolak, dia tidak mau mempertaruhkan anak-anaknya susah jadi solih dan solihah hanya gara-gara 1 amplop yang syubhat. Kalau kita sekarang tidak, syubhat itu halal banget. Kenapa? Mulai gak nggawa duit, satpamnya ngamuk. Siapa satpamnya? Jangan khawatir Pak, satpam kan bisa diganti. Banyak yang lain. Wadzalika li'annahum min abna'il akhirati biyaqin. Kenapa mereka itu tidak mau berlebihan dalam hal yang halal? Karena mereka itu anaknya akhirat dengan penuh keyakinan. Maksudnya apa? Uripku kudu ndek kene. Lale uripku gak ndek kene, duwe yang halal tak habiskan di sini, khasara, rugi. Terus kemana? Tak makan secukupnya, sisanya tak kirim ke akhirat. Nah, itu yang pernah saya sampaikan tidak tahu berapa tahun yang lalu di sini. Apa qanaahnya orang kaya itu apa? Qanaah itu apa? Qanaah. Nerimo kan? Nerimo, merasa puas, mensyukuri atas apapun yang Allah beri, besar atau kecil, itu qanaah. Nah sekarang qanaahnya orang kaya kalau cuma mensyukuri Pak, ya kegampangan. Qanaahnya orang kaya kalau cuma nerimo, lho soge gak nerimo njaluk diapakno sampean. Qanaahnya orang kaya kalau sekedar merasa cukup, loh ya apa wes lebih, bukan cuma cukup. Maka apa qanaahnya orang kaya? Berat. Apa itu? Apa yang telah melampaui batas kebutuhan, dia yakin ini bukan punya saya tapi Allah nitip untuk dikasih orang lain. Itu qanaahnya orang kaya. Jadi Anda hitung butuhku berapa, sisa dari butuh itu Allah minta kita untuk bagi-bagi. Berat apa ringan? Berat. Maka beratnya jadi orang kaya harus sebanding dengan beratnya jadi orang miskin. Karena Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah kaya ujian bukan? Tunggu. Kaya ujian bukan? Ujian. Miskin ujian bukan? Lah ujian itu mesti susah atau seneng? Mesti susah. Maka ketika ada orang diuji dengan kekayaan dan dia yakin kaya itu ujian, maka beratnya harus sama seperti beratnya orang ketika diuji dengan miskin. Kalau beratnya tidak sama berarti Allah tidak adil. Abot tadi wong sugih Pak. Cuma sayangnya kita tidak ngerti. Kita ini kepingin mau diuji apa? Kaya atau miskin? Kaya. Mau diuji sehat atau sakit? Sehat. Padahal boleh jadi ujian miskin lebih bagus buat kamu. Boleh jadi ujian sakit lebih bagus buat kita. Karena kalau kita sehat belum tentu kita yakin bisa ibadah terus. Kalau kita kaya, akal lebih, kita tidak yakin kalau lebihnya bisa manfaat untuk orang miskin. Nah, lebihnya ini sama Allah ditakoni.
Nandi melayune. Oh tak selena wong Yahudi. Lu kok iso? Titip di bank. Orang Islam pinjem duit dia ndak percaya. Tapi orang Yahudi disili tanpa dia minta sukarela. Ini model mikir model apa terus gitu ngaku salaf. Salafe sopo? Nah, ini yang kita perlu ngerti. Taslih TV